Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Kasum, peserta Latsar CPNS 2022 di angkatan 55 kelompok 3 dari Kabupaten Mandailing Natal. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang core value ASN yang salah satunya adalah adaptif. Nah, untuk adaptif pengertiannya adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Nah, berbicara adaptif, kita berbicara tentang organisasi atau individu, di mana organisasi atau individu ini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Nah, di dalam adaptif ada yang namanya konsep kreativitas dan inovasi, di mana dalam kreativitas adalah kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru, kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, sikap mencari perbaikan. Jadi kreativitas itu menjadi bagian dari mentalitas yang terdapat dalam diri seseorang. Nah, kreativitas itu juga merupakan proses mencari hal-hal yang baru yang menyesuaikan dengan suatu masalah. Nah, berbicara kreativitas itu akan melahirkan konsep berpikir kreatif dan berpikir kritis. Di mana berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan perbedaan yang sangat mencolok, di mana kalau dia berpikir secara kritis, artinya itu lebih cenderung memandang fenomena secara objektif, linier, dan tidak memberikan pilihan. Namun, pada dia berpikir kreatif, itu merupakan mencari kemungkinan lain yang sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari pola berpikir ini terdapat dia perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemudian dalam berbicara adaptif juga kita berbicara tentang dimensi-dimensi kreativitas yang harus kita kenal di ruang lingkup di ruang lingkup ini. Yang pertama, dimensi daripada affluence, yang artinya dia kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas wawasan yang dimilikinya. Nah, dimensi yang kedua adalah flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, dimensi elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan keadaan dan komprehensif. Yang keempat adalah original, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang muncul. Organisasi adaptif. Organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, yaitu adanya landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan, di mana organisasi adaptif esensinya itu adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen budaya dalam membudayakan budaya adaptif. Terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktikkannya. Yang pertama adalah purpose, cultural value, visi, corporation value, corporate strategi, struktur, problem solving, partnership working. Nah, ini semualah merupakan elemen-elemen budaya adaptif, di mana dengan adanya penerapan budaya adaptif ini nantinya akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi. Nah, kemudian dalam menerapkan budaya adaptif terdapat ciri-ciri dalam menerapkannya. Yang pertama adalah
Organisasi memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian terbangun suasana kepercayaan bagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi. Yang ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan, pendapat satu sama lain. ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain. Unsur penting yang memberikan tantangan kepada ASN. Kemudian ciri yang lain adalah ciri di mana organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, di mana budaya adaptif dalam pemerintah merupakan budaya organisasi. ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk menyelesaikan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya. Juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Nah, di dalam organisasi itu ada 5 disiplin yang harus dilakukan. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, mengawasinya harus tetap berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin diwujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Artinya apa? System thinking. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian, bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi itu diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaannya. Yang keempat, jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, layaknya organisasi bisnis, memaksimalkan tata kelola aset dan modal untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Selanjutnya, pemerintah memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya, beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Kemudian terkait dengan kinerja instansi dan budaya adaptif itu juga diinternalisasikan dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi.